berhasad dengki di Indonesia. Kita simak sambutan Kakanwil Kementerian Agama Riau oleh Bapak Dr. Handes Haji Ahmad Supardi Hasibuan MA. Billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tsumma qala al ulama al-imam Syafi'i man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilmi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang kami hormati Bapak Gubernur Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Kesra. Yang kami hormati Pak Kapolda Riau ataupun yang mewakilinya. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islami Kiai Haji Maksudi beserta seluruh zuriat dan pengasuh serta ustadz dan ustazah di pondok pesantren kita ini. Yang kami hormati para kiai yang datang dari Lirboyo beserta para rombongan, pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Riau, baik Roi Syuriah maupun Tatbiziyah beserta kawan-kawan lain dari pengurus. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua wali santri, adik-adik saya ataupun anak-anak saya yang saya banggakan, santri-santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islami, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya merasa sangat berbahagia bisa hadir di pondok pesantren kita ini. Saya sengaja kejar dari Bagan Batu. Kebetulan saya tadi pagi mewisuda anak-anak Raudatul Atfal 1000 orang lebih, dan dihadiri oleh orang tua beserta keluarganya 5.000 orang lebih. Selesai tadi sekitar jam 2. Saya berusaha untuk bisa hadir di pondok pesantren kita ini. Sekalipun agak terlambat sedikit, tapi masih bisa mengejar acara ini Pak Kiai. Saya merasa sangat punya kepentingan karena datang ke pondok pesantren ini bukan sebagai orang asing, tetapi saya ini adalah keluarga besar dari pondok pesantren. Karena memang saya ini adalah alumni pondok pesantren, tepatnya Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah dengar pondok pesantren, asramanya itu 1 kali 1,5, tinggal 1 orang maksimal 2 orang, masak sendiri seperti yang disebut oleh pengasuh tadi, mandi sendiri, nyuci sendiri, itu sudah terbiasa saya lakukan. Pondok pesantren itu tidak berbeda jauh Pak Ketua dengan pesantren kita ini. Masih pakai sarung Pak,
kepala biro di sana masih pakai sama dengan di sini. Saya karena jadi pejabat baru bisa jadi pakai celana panjang. Biasanya saya pakai sarung, kemana-mana pakai sarung, pulang kampung pakai sarung, ke pasar pakai sarung. Kadang-kadang Pak Kiai tak pakai celana dalam pula itu. Terbuka rahasia anak-anak pondok pesantren ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, salah seorang pemikir besar orang Indonesia namanya Profesor Dr. Sujatmoko. Beliau ini rektor Universitas PBB di Tokyo, Jepang. Beliau mengatakan bahwa sistem pendidikan modern, sistem pendidikan masa depan itu adalah sistem pendidikan pada pondok pesantren sebagaimana yang diterapkan di pondok pesantren, ditambah dengan sentuhan manajemen modern. Beliau berkeyakinan jika pesantren, jika sistem pendidikan di Indonesia ini kita laksanakan sebagaimana halnya di pondok pesantren, kemudian ditambah dengan sentuhan manajemen modern, kata beliau, inilah sistem pendidikan modern, sistem pendidikan masa depan yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia dan bahkan diterapkan di mana saja di seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, karena ini acara perpisahan, seluruh orang tua santri juga hadir. Saya ingin berpesan kepada seluruh orang tua dan juga anak-anak saya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dari sekian banyak orang yang ingin menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, ternyata Bapak Ibu bisa, sebahagian dari antaranya bisa menyekolahkan anak di pondok pesantren. Karena seperti yang saya sebut tadi itu, pendidikan pondok pesantren, sekalipun orang bilang kadang tradisional, tetapi sesungguhnya ini adalah pendidikan modern dan bernuansa masa depan. Kalau kita melihat sekarang banyak orang menamakan dirinya pendidikan bertaraf internasional, biayanya mahal, masuknya saja mahal. Setelah kita teliti, setelah kita lihat-lihat, ternyata apa yang mereka sebut sistem pendidikan internasional itu semuanya mengambil dari pondok pesantren. Saya ingin mengambil beberapa contoh. Pertama, namanya sekolah internasional, itu menggunakan apa yang disebut dengan boarding school. Boarding school itu asrama. Asrama Bapak Ibu sekalian bagi pondok pesantren tidak asing lagi. Bukan hanya sekarang, bukan hanya sesudah Indonesia merdeka, bahkan sebelum Indonesia merdeka, itu sistem asrama sudah digunakan di pondok pesantren. Karena memang pendidikan di pondok pesantren itu berlangsung 24 jam. Tidur saja itu adalah bahagian dari sistem pendidikan pada pondok pesantren. Dan sekarang ini diadopsi oleh orang lain yang menamakan dirinya sekolah bertaraf internasional. Kemudian yang kedua, sekolah internasional itu menggunakan bahasa internasional. Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Jerman, sekarang ada yang pakai bahasa Cina. Di dunia pesantren, bahasa internasional, khususnya bahasa Arab, ditambah dengan bahasa Inggris, ini sudah menjadi hari-hari yang tak bisa dipisahkan dari dunia pondok pesantren. Kemudian yang ketiga, namanya sekolah internasional itu ada punya kekhususan sendiri, ada karakter khusus yang dibangun. Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, ini juga diambil dari pondok pesantren. Makanya kalau kita berkunjung ke satu pesantren ke pesantren lain, pergi kita ke Nurul Huda,
pergi kita ke Mustofawiyah, pergi kita ke Gontor, pergi kita ke Lirboyo dan segala macam, itu pasti ditemukan perbedaan-perbedaan. Kadang-kadang mata pelajaran yang dipakai tidak sama, buku pegangan tidak sama. Karena apa? Karena memang pondok pesantren adalah sistem pendidikan yang sudah mapan dan bisa dilaksanakan kapan saja pun, relevan pada masa dahulu, relevan masa kini, dan insya Allah relevan pada masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu wali santri, termasuk juga kepada anak-anak saya yang akan tamat pada tahun ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda bisa menyekolahkan anak di pondok pesantren. Pondok pesantren itu adalah sistem pendidikan modern yang bernuansa masa depan. Kemudian yang kedua, kepada anak saya, ketika Anda tamat sanawiyah, tamat aliyah, Bapak berpesan, jangan cepat-cepat langsung minta kawin dulu. Jangan cepat-cepat minta kawin. Kepada orang tua, jangan cepat-cepat juga anaknya dikawinkan. Kalau dulu tamat pesantren, sudahlah, cari tunangannya menikah. Tapi sekarang anak-anak kita berdasarkan tuntutan zaman, ilmu di pesantren sudah cukup banyak, tapi berdasarkan kondisi sosial sekarang, tamat pesantren ternyata masih harus ditambah minimal pendidikan sampai kepada S1. Kalau dulu mungkin tamat aliyah, tamat pesantren sudah cukup, tapi perkembangan masa sekarang tentunya haruslah minimal pendidikannya S1. Kalau bisa S2 atau bahkan bisa melanjutkan sampai dengan S3. Yang ketiga, kepada anak-anakku sekalian, Anda berada 6 tahun di sini atau 3 tahun di sini, jangan sampai lupakan jasa ustadz dan ustazah, jasa para guru kita. Kemudian yang keempat, jangan sampai durhaka pada orang tua. Berilah yang terbaik untuk orang tua, catatlah yang terbaik untuk orang tua, karena keberhasilan orang tua itu sangat ditentukan oleh keberhasilan anaknya. Anak adalah kebanggaan bagi orang tua. Anak adalah segala-galanya bagi orang tua. Keberhasilan seseorang, saya bisa pastikan bahwa itu adalah keberhasilan orang tuanya. Saya alhamdulillah jadi Kakanwil Agama Kementerian Agama Provinsi Riau. Saat ini tentu keberhasilan yang saya raih itu bukanlah keberhasilan saya, tetapi itu adalah keberhasilan orang tua saya bisa mendidik anaknya sampai menjadi kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Keberhasilan saya itu bukan diukur oleh saya, tapi diukur besok oleh anak-anak kita. Kayak apa anak-anak kita besok ke depan? Itulah potret keberhasilan dari seorang tua. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, jangan sampai lupakan silaturahim, karena silaturahim ini banyak sekali manfaatnya, memanjangkan umur, memudahkan rezeki, menghilangkan dari kematian yang buruk, dan segala macam masih banyak lagi. Karena memang silaturahim ini adalah bahagian dari ajaran agama kita. Terakhir, anak-anakku sekalian, saya ucapkan selamat. Anda bisa menyelesaikan madrasah sanawiyah, bisa menyelesaikan madrasah aliyah. Kepada orang tua santri juga saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan ini menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Indonesia itu permata berkilau, negeri aman, indah nan memukau. Berikut sambutan Gubernur Riau disampaikan oleh Biro Admin Kesra Setda Provinsi Riau. Kepada Bapak Alizar SH MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam dari Bapak Gubernur bahwa beliau tidak bisa menghadiri acara kita yang berbahagia malam ini, oleh karena beliau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu beliau mewakilinya kepada saya selaku PLT Kepala Biro Administrasi Kesra Setda Provinsi Riau. Dalam kesempatan yang berbahagia ini,
kami akan membacakan sambutan Gubernur Riau pada acara haflah Akhirus Sanah ke-17 Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, yang terhormat Saudara Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, Ketua Umum Pengurus Pusat Jamiatul Huraya wal Hafaz Nahdlatul Ulama yang kami hormati, yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islam Pekanbaru, yang kami hormati Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Riau, satu persatu. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita bersama-sama dapat hadir dan berkumpul pada haflah Akhirus Sanah ke-17 Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islami Pekanbaru pada malam berbahagia ini. Tak lupa juga salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin yang kami hormati, kami atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Riau mengucapkan selamat kepada para santri yang telah berhasil menyelesaikan ujiannya dengan penuh semangat. Kami menyambut baik acara yang dilaksanakan pada malam hari ini, oleh karena generasi muda yang Islami sangat kita butuhkan, kita banggakan untuk proses. Kami mengharapkan agar acara haflah Akhirus Sanah 17 Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islami Pekanbaru yang kita laksanakan pada malam hari ini bukan hanya sekedar acara yang bersifat seremonial belaka, namun kami harapkan agar dapat menjadi tempat konsolidasi dan diskusi bagi para alumni pondok pesantren, serta berbagai landasan untuk lebih meningkatkan amal ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan berbahagia ini juga kami mengajak semua agar dapat menelaah dan mengkoreksi sejauh mana kontribusi yang telah kita berikan bagi dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam demi kemajuan bangsa, negara, serta dalam lokal provinsi yang kita cintai ini. Seperti kata orang bijak, berbuatlah untuk lokal yang menggema secara global. Apalagi dalam menghadapi global sekarang, dunia global, kita harus cerdas dan sangat harus tanggap untuk menghadapinya supaya kita bisa kompetitif dalam melalui dunia yang penuh pancaroba ini. Akhirnya kami mengucapkan selamat sekali lagi kepada para santri. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan pada kesempatan berbahagia ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Kelapa puan dari Indragiri enak dimakan di tepi telaga. Haflah Akhirus Sanah ke-17 kita hadiri bersama santri membangun bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi usaha kita bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru 13 Mei 2017, Gubernur Riau tertanda Haji Arsyad Juliandi Rahman. Hai anak bangsa penerus juang, helat berikut wisuda santri, mari bersama kita jelang. Hadirin prosesi wisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mari bersama-sama kita menyaksikan pengukuhan wisuda santri Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islami. Yang dimuliakan Ustadz Muzaffir Bashir beserta Ibu Nyai Hajah Siti Aminah mohon berkenan menampati astaka atau panggung kehormatan guna memberikan ijazah kepada peserta wisuda. Wekdal saha sasana kawula sumanggaaken. Dumateng Bapak Haji Muhammad Syahid dan Ibu Nyai Arbaatun mohon berkenan menempati meja pemberian ijazah. Dipersilakan. Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islami atas nama Ahmad Saifuddin bin Kasmo Dwi Saputra, asal Desa Simpang Raya, Kabupaten Kuantan Singingi. Sugeng Pangestu bin Ibrahim, asal Desa Bandar Sungai, Kabupaten Siak. Dariska Adi Patrama bin Sukasno, asal Desa Delimajaya, Kabupaten Siak. Dimas Muhadib bin Nur Fauzi, asal Desa Silikuan Hulu, Kabupaten Pelalawan. Firda